jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah ya. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz nih. Saya langsung aja bacakan pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Bagaimana hukum jika dua orang dikubur dalam satu kubur seperti orang tua saya, Habib? Apakah jika satu amalannya baik yang akan berpengaruh kepada yang satunya, Habib, atau malah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing? Maka jika satu berdosa, kuburnya tetap gelap dan satunya tidak bisa menyelamatkannya. Mohon jawabannya, Habib Muhammad, silakan, tafadhol. Sebenarnya masalahnya bukan masalah itu, hukum ngubur dua orang itu sebenarnya. Kenapa tuh, Habib? Artinya dalam hukum fikih boleh nggak satu lubang dikubur dua orang? Jadi kalau dia sesama mahram suami istri atau adik kakak segala macam makruh. Tapi kalau bukan mahram haram hukumnya. Dan diperbolehkan satu lubang itu kalau memang betul-betul doruri, artinya terdesak betul sudah tidak ada lubang lagi untuk karena paling bagus kan satu lubang masing-masing. Jadi kalau bareng itu ada hukumnya memang. Bareng itu ada hukumnya. Jadi nggak segampang itu. Bareng satu lubang itu kecuali kalau ada peperangan apa segala macam memang harus bareng-bareng, oke nggak masalah. Tapi kuburan masalah. Tapi kalau memang satu lubang ada bisa lagi. Atau bisa lubang lain, jadi harus dengan lubang-lubang yang lain. Tapi kalau satu lubang beda mahram, bukan mahram, haram hukumnya. Sesama mahram, makruh hukumnya. Tapi kalau misalnya itu. Mertua sama menantu perempuannya. Itu kan nggak batal, namanya mahram. Boleh ya? Tapi kalau bukan mahram, makruh tetap. Itu kalau dia bukan mahram, haram. Kalau dia mahram, makruh. Oh, jadi kalau bicara masalah amalan tetap masing-masing. Kalau masing-masing gitu. Tapi memang seperti orang bangun rumah, maaf agak sedikit dipanjangan, seperti orang bangun rumah, aljar gobladar. Seperti orang bangun rumah, dia pengen rumah itu kan tetangga enak, jadi pilih tetangga dulu baru bangun rumah. Benar. Begitupun terkadang orang ngubur, dilihat dulu samping-sampingnya. Ini orang-orang ahli soleh bukan? Oh mereka orang-orang soleh, dapat kuburin orang tua kita di situ. Wah, saya pernah lihat juga ada pemakaman umum itu yang kuburnya nih muslim, nih non-muslim. Itu gimana itu kalau kayak gitu tuh? Artinya kasihan juga dong berarti. Ya amalnya masing-masing lah insya Allah tetap. Gitu, iya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram juga masih dari hamba Allah nih. Langsung aja kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz, apakah dosa orang tua saya dapat diampunkan dan mendapatkan cahaya kubur karena maaf sebelum meninggal orang tua saya terjebak dosa musyrik katanya. Dan ortu saya jauh dari ajaran agama, bahkan anak sendiri kalau ngasih tahu sempat ditantang Ustadz. Saya takut dan ngerasa bersalah karena ortu saya yang belum tobat sebelum meninggal. Ustadz Syam tolong dijawab nih, yang namanya orang tua nih yang akhir hayatnya justru malah tidak soleh gitu loh. Siap. Nah ini bagaimana nih, mohon izin. Kita yang melihat orang lain meninggal dunia itu harus berhusnudzon dengan orang yang meninggal dunia. Jangan sampai kita melihat orang ini meninggal jelek, dia meninggal musyrik. Enggak ada yang tahu. Siapa tahu sebelum dia meninggal dunia, karena hitungan taubat itu singkat teman-teman. Jadi jangan mempersulit taubat, harus salat sunnah, taubatlah, harus mandi, taubatlah. Tidak, hitungan taubat itu hitungan detik. Taubat itu hitungan detik. 3 detik saja kalau dia bertaubat dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya. Jadi taubat itu hitungan detik, bukan berarti kita yang masih sehat-sehat saja menggampangkan dosa, tidak. Tapi ketika kita melihat orang lain, selalu kita berhusnudzon bahwa orang ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi itu adalah orang tua kita sendiri. Memang dosa kesyirikan tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, tapi selama dia muslim, maka tugas kita sebagai anak mendoakan orang tua kita dan berhusnudzon bukan hanya kepada orang tua kita yang meninggal, tapi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam, bagus banget ya bicara masalah tentang orang meninggalnya musyrik atau non musyrik ini. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Selama dia bersyahadat. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Nah ini kali ini ada namanya nih ya. Dari Instagram dari @alwi_muhammad100. Ini bukan Habib ya? Bukan dijawab lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ana ingin bertanya nih. Bagaimana kalau kita yang mengamalkan amalan penerang kubur itu, tapi untuk si yang meninggal. Nah, apakah begitu bisa Ustadz? Syukron maksudnya nih syukuran. Oh, iya, salah ketik nih kayaknya. Syukron ya, yang jawab Ustadz Maulana deh. Ya silakan. Terima kasih banyak, bismillahirrahmanirrahim, mantap. Ini pertanyaan sangat bagus sekali karena gimana? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Rabbi pilih
doakan pengampunan, membaca Quran. Jadi kita bisa menghatamkan Quran, kita niatkan pahalanya. Bayangkan kalau kita menghatamkan Quran itu 70.000 malaikat mendoakan. Jadi kita melibatkan 70.000 malaikat mendoakan. Kemudian bisa juga jalur lewat ada seorang sahabat bersedih karena kenapa orang tuanya sudah meninggal. Masih bisakah aku bersedekah? Bagaimana bentuk baktinya? Ya itu bersedekah dengan niat pahala buat orang tua. Apalagi mohon izin ini kan persiapan kurban. Tidak ada salahnya kita meniatkan kurban yang pahalanya buat orang tua yang sudah meninggal. Jadi itu sampai. Jadi bahkan ketika kita bersedekah buat orang tua, itu kita dapat pahala dan orang tua pun dapat tanpa mengurangi. Itu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustadz Maulana, guru-guru kita yang sudah menjawab. Mungkin sedikit lagi kita simpulkan sebelum kita baca doa bersama buat jamaah Islam itu indah ya. Berbicara tentang lakukan ini kelak kuburmu akan terang bersinar. Dan ada 8 amalan tadi yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu di waktu lapang ataupun sempit. Ya, yang kedua adalah sikap dan sifat sabar ya terhadap orang lain dalam ujian kehidupan. Yang ketiga adalah rutin dan selalu membaca surah Al-Mulk kalau bisa sebelum tidur ya. Dan memberikan juga yang keempat nih wakaf untuk kebutuhan umum. Yang kelima menyempurnakan wudhu. Yang keenam bacaan Al-Quran dan doa anak soleh soleha. Yang ketujuh memperhatikan kebersihan di dalam masjid. Dan yang kedelapan membaca tasbih dan doa penerang kubur. Masya Allah, mudah-mudahan sudah dicatat semua. Dan sekarang waktunya kita sama-sama berdoa ya. Kita mengangkat kedua tangan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kelak kubur kita juga diterangkan dan dijadikan taman-taman surga pastinya untuk kita semuanya yang hadir di sini ya. Dan juga segala amal perbuatan kita bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi guru-guruku. Subhanallah wa bihamdihi. سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak buat jamaah Islam Idunda yang selalu setia menyaksikan kita. Dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita jadi pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tapi yang sangat disayangkan sekali Bunda ketika lagi emosi, Iya. tiba-tiba gampang banget ngomong cerai gitu. Nah, Sebenarnya hukum cerai dalam Islam seperti apa sih? pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi, berketetapan untuk bercerai. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hukum daripada bercerai itu banyak sekali ya kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita. Pertama bisa jadi wajib. Bagaimana bercerai itu wajib? Apa tanda situasi kondisi rumah tangga yang memang sudah diharuskan untuk yang namanya perceraian? Yang pertama, tanda yang paling umum adalah sudah terjadi banyak kezaliman di dalamnya. Lebih ikhlaslah menjadi seorang ibu dan menerima kebenaran dan kenyataannya
bahwasanya telah terjadi sebuah perpisahan dan itu sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, maka sudah tidak dipikirkan yang ke belakang, pikiran yang ke depan. Apa yang dipikirkan? Bagaimana menciptakan anak yang saleh, salehah